Setelah Anda membuka dan mendownload, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk masuk ke dalam, tinggal klik aja atlasnya, ya atlasnya. Nanti akan muncul begini, klik home. Nah, nanti kamu akan diminta mengisi data klien dan data kantor akuntan publik. Ya, data klien dan data kantor akuntan publik. Dari mana sumbernya? Dari soal yang sudah diberikan ini ya. Nama kliennya. Masuk ke sini, ini nama kliennya dan nama kantor akuntan publik juga di sini, ya. Dan info tentang jam kerja juga ada di sini. Nah, ini perintah soal yang pertama dan kedua. Jadi entitas yang akan diaudit ini telah pernah diaudit sebelumnya dengan pendapat wajar dengan pengecualian. Nah, ketika kita akan memasukkan, maka Anda masuk ke konten, ya, kemudian masuk ke home juga bisa, ya. Nah, isilah di sini di home ya. Saya ulangi lagi tadi posisinya. Ketika di sini, ini klik home. Nah, isi di sini nama kantor akuntan publik, ya, nama akuntan publiknya, auditor, susunan ini susunan peringatan. Ingat ada yang tiga ini bintang, ada yang 2, ya. Apa artinya itu? Lihat di bawah, bahwa kalau yang bintang 1 otomatis ini nggak bisa kita isi. Yang 2 pilihan kita tinggal memilih, dan yang ketiga isian manual. Jadi tugas Anda adalah mengisi yang kosong ini, ya, yang kosong. Nanti hasilnya akan seperti ini, ya. Nama kantor akuntan publik, ya, ini kita isi sendiri. Susunan tim perikatan ini nggak bisa diisi, ini bintang 1, lihat. Kemudian nama PT klien, alamatnya itu diisi semua. Nah, kalau nanti yang bintang 2 seperti ini tinggal pilih. Ini nggak usah diketik, tinggal pilih seperti ini juga, ya. Yang asterisk 2 ini juga standar yang dipakai untuk audit itu standar profesional akuntan publik, sedangkan kriterianya atau SAK-nya ini itu banyak sak, nanti pilih yang konvergensi IFRS, gitu ya. Oke, nah setelah selesai ini kita kembali ke konten, ya. Kemudian kita masuk ke yang A110. Ini proses perencanaan audit. Nah, kita perhatikan dalam proses 110 ini dipakai SA yang 210, 220 dan 300. Ini terkait dengan perikatan dan perencanaan audit. Perhatikan yang ketiga ini sudah terisi, ya, sudah terisi. Dari mana dia terisi? Ini dari hasil pengisian kita pada tahap awal tadi. Kemudian untuk isu pelaporan keuangan terdahulu, ini Anda klik bawah, ya, pilih yang entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan diaudit oleh auditor dan seterusnya, ya. Nah, ini pilihan-pilihan. Kalau misalnya entitas berdiri pada periode berjalan dan laporan keuangan tersedia pada periode berjalan, ini kita pilih. Nah, dalam kasus kita kebetulan ini audit sudah pernah dilakukan, ya. Ini, ya. Entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit oleh auditor sebelumnya dengan wajar tanpa pengecualian. Itu, ya, wajar tanpa pengecualian. Jadi kita pilih yang ini. Tapi kalau belum pernah diaudit, ini belum pernah diaudit, ya. Kalau belum pernah ada laporan keuangannya, tapi sudah berdiri sejak lama, pilih yang nomor 2. Oke, dalam kasus kita pilih yang terakhir, ya. Kemudian selanjutnya kita mengevaluasi integritas manajemen. Nah, ini belum terisi, ya, tapi karena sudah saya isi, dia terisi. Ini klik yang 110. Coba perhatikan. Nah, kalau ada lampiran kertas kerja bisa dibikin di sini linknya, ya. Nah, apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha? Nanti dalam punya Anda ini kosong, ya. Kosong ini karena sudah saya isi. Apakah terdapat isu pelaporan keuangan kelangsungan usaha yang tersaji pada catatan laporan keuangan sebelumnya? Karena kalau kita lihat ini ya, apa isunya? Kalau kita perhatikan, isunya adalah, ya,
tahun sebelumnya perusahaan telah melakukan restrukturisasi atas hutang usaha, utang bank. Ini ada masalah terhadap going concern-nya ya. Going concern-nya karena dia tidak mampu membayar hutang sehingga hutangnya harus direstrukturisasi pada tahun sebelumnya. Maka dengan demikian di sini kita pilih ya. Nah, pada opini tidak. Ya, pada opini tidak, karena opininya ini bukan tentang kita pikir masalahnya kenapa diberikan wajar dengan pengecualian itu karena tidak terdapat pengakuan imbalan kerja, hanya itu aja. Tapi going concern itu ada di catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian kita perhatikan berikutnya, apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Ini jawab ya, karena memang masalah itu tadi ya, utang bank yang perlu direstrukturisasi ulang. Apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Tidak, di soal juga tidak ada. Penyajian kembali laporan keuangan atau restated laporan keuangan juga tidak. Apakah opini auditor periode lalu jika ada menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian? Ya, karena memang opininya tadi adalah wajar dengan pengecualian. Ya, jadi kita jawab ya. Nah, ketika ada jawaban selain tidak di sini atau jawaban yang bervariasi, satu saja pun sudah beda dia, maka kita diminta untuk mengisi ini. Ya, seharusnya kalau kita terima apa alasannya, gitu ya. Nah, karena ini terkait dengan imbalan kerja, kita akan menugaskan auditor yang ahli tentang pengakuan imbalan kerja. Nanti lihat PSAK nomor berapa itu. Dan menambahkan auditor yang memiliki pengalaman review perikatan EQCR, Engagement Quality Control Review. Biasanya ini adalah auditor-auditor yang senior yang memang ahli di situ untuk mereview isu going concern. Biasanya sebelum penerbitan laporan auditor. Selanjutnya, setelah kita perhatikan ya, integritas manajemen itu risikonya tinggi. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke A1102 ya, A1102. Ini kita perhatikan, ini akuntan publiknya, ini masih terkait dengan integritas manajemen ya. Integritas manajemen. Ini pertama, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi klien dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola? Ini jawabannya ya atau tidak. Ya atau tidak. Maka dari mana kita tahu jawab ya atau tidak? Ini kita lihat masuk ke tadi nomor 1, 2, 3 sudah selesai. Coba kita perhatikan, kita masuk ke nomor 4. Pada analisis integritas manajemen terdapat indikasi bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk serta pengguna laporan keuangan tersebut merupakan pengurus partai politik. Jadi dengan demikian, apakah terdapat reputasi buruk? Tentunya ya. Apakah terdapat ketidakwajaran? Ini tidak ada masalahnya ya, tidak ada teridentifikasi di situ. Apakah terdapat informasi kurang baik yang berhadapan dengan perilaku utama? Ini tentunya jawabannya ya, karena tadi sudah ditegaskan di situ. Apakah klien secara agresif? Ini tidak ya, tidak ada menekan auditor tentang fee. Apakah terdapat indikasi terjadinya pembatasan? Ini juga tidak ada indikasi pembatasan ruang lingkup audit. Kalau sudah dibatasi berarti opininya bisa di luar wajar tanpa pengecualian, kan begitu ya. Apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang? Nah, ini dijawab tidak, tapi kita bisa mengklik di sini pertanyaannya. Ya, kalau kita perhatikan pertanyaannya, pertama adalah inilah cara mengevaluasi integritas manajemen ya. Apakah profil pengguna jasa akuntan memiliki ini politically exposed person? Tadi jawabannya iya ya. Ya. Itu kalau mau ditambah detailnya juga nggak apa-apa ya. Tapi bukan pejabat negara saya kira. Dia tadi katanya pengurus partai politik. Maaf ya, pengurus partai politik. Bukan juga di sini, bukan juga di sini.
Jadi dengan aplikasi ini, kantor akuntan publik tidak akan melewatkan prosedur yang seharusnya dilakukan. Nah, kemudian setelah Anda lakukan ini, itu bisa kita kembali lagi ya, kembali ke belakang. Ya. Ini integritas manajemen jadi high ya, high. Diragukan begitu ya. Tadi dia ya. Tidak. Nah, sebutkan alasan kenapa menerima perikatan tersebut. Bisa saja ditambahkan alasan di sini ya. Kenapa kita tetap menerima perikatan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ya, jadi risikonya tentang integritas manajemen tinggi. Selanjutnya, kita masuk untuk mengevaluasi kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personal KAP untuk penunjukan tim perikatan. Nah, kita klik yang 1103. Ini risikonya kalau dalam kondisi Excel Anda ini kosong ya. Nah, kenapa berisi? Karena sudah saya isi. Apa yang akan kita isi? Nih. Oke, ini tentang kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personel KAP untuk penunjukan tim perikatan. Nah, di sini kita masukkan daftar personal KAP yang diperoleh dari soal ya. Ini harus diinput satu-satu ya. Dari soal atlas ini. Jadi kita lihat dari personel KAP-nya. Inilah personel KAP-nya. Ini Anda ketik satu-satu sehingga nanti terisi di sini. Jabatannya juga diambil dari sini. Ya, jabatannya. Kemudian, nah kalau lampiran dokumentasi, nah kalau Anda di kantor akuntan publik nanti ada lampirannya, ini bisa dilampirkan dalam berbentuk link. Nah kemudian kita menilai kompetensinya. Dalam kertas kerja Anda ini kosong masih dia. Nanti yang putih ini secara otomatis akan berisi ketika Anda mengisi yang mulai kuning sampai hijau. Nah pengalaman ini kita peroleh dari soal juga. Ini ya, diisi 10, 8, 6, dan seterusnya. Diisikan ke sini. Kemudian, mengevaluasi tentang kompetensinya. Ada berapa kompetensi yang kita nilai? Pertama, setelah pengalaman, pemahaman terkait entitas, pemahaman atas standar audit, pemahaman peraturan yang relevan dengan klien, pemahaman tentang teknologi informasi yang relevan dengan klien, pemahaman atas SAK, dan pemahaman atas kebijakan dan prosedur dalam KAP. Nah, kalau kita lihat soal ini, ya, soal ini dari seluruh auditor, hampir seluruhnya memiliki kompetensi yang memadai kecuali Eko. Ya, Eko. Nah, jadi kita isi seluruhnya ini memadai kecuali Eko, ya. Eko ini kita pilih tidak memadai. Ya, bagaimana caranya? Di sini ada dua pilihan, memadai dan tidak memadai untuk setiap kompetensi. Nah, untuk Eko pada pemahaman SAK dia tidak memadai. Ya. Nah, ketika Anda selesai mengisi ini semua dengan memilih drop down memadai atau tidak, ya, semua memadai atau tidak. Setelah Anda pilih, maka dia akan menyimpulkan sendiri ini bukan Anda yang mengisi. Dia menyimpulkan sendiri dari hasil isian Anda. Apabila satu aja tidak memadai, itu langsung akan muncul perlu update kemampuan atau kompetensi. Setelah ini selesai, tahap selanjutnya adalah tentang ketersediaan waktu. Ya, ketersediaan waktu sama. Kalau yang putih ini nggak perlu lagi Anda isi, dia akan menyimpulkan sendiri dari hasil isian Anda ini. Nah, tentang waktu ini ada batasan waktu yang tersedia itu ada karena cuti, resign, PHK, akhir masa kerja, perikatan lain, dan lainnya. Gitu ya. Kalau kita perhatikan batasan kerjanya di sini, ini ya, semua tidak memiliki batasan kerja, kecuali Septi dan Gary. Ya, Septi memiliki batasan cuti, sedangkan Gary izin belajar. Nah, aplikasikan itu di sini, semua tidak memiliki batasan. Ini juga drop down, ya atau tidak. Nah, untuk Septin dan Gary, ya, apakah cuti? Ya, karena tadi dikatakan ya.
Sedangkan Gary, ya Gary, kita lihat ini Gary, izin belajar. Jadi izin belajar itu kalau kita konversikan ke sini dia masuk ke lainnya. Jadi ini ya ada batasan waktu. Nah ini setelah selesai ini, oke, dia membuat kesimpulan sendiri bahwa dari 10 auditor ini ada beberapa yang kompetensinya tidak memadai dan ada yang memiliki batasan waktu. Selanjutnya kita masuk ke penilaian independensi. Dalam independensi ini ada berapa poin yang dinilai? Nah ini selaras ya ketika juga Anda mempelajari dasar-dasar pengauditan tentang independensi. Pertama, pemahaman tentang independensi, apakah mempunyai hubungan hutang piutang investasi kepada klien, apakah memiliki hubungan kerjasama dengan klien, apakah memiliki kerjasama lainnya yang terdapat benturan kepentingan, hubungan keluarga dengan pemilik, dan hubungan keluarga dengan manajemen kunci. Nah, kalau misalnya ada gangguan terhadap independensi, ya, maka kamu memilih di sini ya. Tapi kalau tidak ada gangguan, ya di sini maksud saya itu pilih tidak, gitu ya. Nah, dari mana kita tahu ya? Dari soal kita lihat soalnya. Ini tentang Anda pindah ke kolom independensi. Ya. Dari seluruh auditor itu memiliki independensi yang memadai kecuali 2 orang, yaitu Joko dan Isyana. Kenapa dia tidak memadai? Ya, kalau kita lihat kenapa dia tidak memadai, jawabannya di sheet independensi di soal. Tidak memadai karena mempunyai istri sebagai dirut. Berarti ada hubungan dengan petinggi klien. Kemudian ini mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Nah, kita implementasikanlah ini ke dalam ini. Pemahaman independensi semua memiliki pemahaman yang memadai. Makanya ini diisi ya semua. Ya, berdasarkan soal. Apakah memiliki hutang piutang? Ini balik lagi dia tadi. Bentar ya. Kembali lagi dia, kita balik lagi. Ini ada salah picit ya. Oke, independensi, oke. Nah, apakah mempunyai hubungan hutang piutang investasi kepada klien? Dari semua auditor itu berdasarkan soal, semua tidak memiliki, ya. Apakah mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien? Semua tidak memiliki kecuali Isyana, makanya dipilih ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah memberikan jasa lainnya atau terdapat benturan kepentingan? Ini semua tidak. Kemudian, apakah memiliki hubungan keluarga dengan pemilik? Ini tidak. Ya, tidak. Dan ini apakah hubungan keluarga dengan manajemen kunci? Ada satu ini ya. Tadi siapa itu tadi? Si Joko, karena istrinya juga manajemen kunci. Ini jawabannya ya. Oke. Nah, setelah Anda jawab begini semua, isi semua, ini akan muncul kesimpulan dari atlas mana auditor yang memang memiliki independensi yang memadai dan mana yang tidak. Ini sangat memudahkan auditor. Oke. Nah, kemudian ringkasan ini langsung diisi oleh atlas. Kemudian, mana yang kita pilih sebagai tim perikatan? Kalau kita lihat soalnya, yang dipilih sebagai tim perikatan ada 1, 2, 3, 4. 4 orang. Ya, 4 orang. Yaitu Agus, Trianto, Adib, dan Yoga. Ya, Adib dan Yoga dengan inisialnya ini, itu kita isi ke kertas kerja tadi. Oke. Nah, nanti ini pilih tugasnya dalam ya, jadi sebagai tim audit apakah partner, manager, supervisor, ketua tim dan anggota tim. Ini ingat ya, sudah dipelajari di dasar-dasar pengauditan. Oke. Dari mana kita tahu ini? Dari awal tadi ya, posisi mereka tadi. Nah, setelah itu kita lanjut ya, kita lanjut ke kertas kerja berikutnya. Ya. Kertas kerja berikutnya ini tadi ya. Nah, ringkasan penerimaan. Jadi udah selesai ini semua high, low. Jadi kesimpulannya ringkasan risiko penerimaan ini adalah klien dengan risiko yang tinggi. Apakah Anda menerima
atau melanjutkan hubungan dengan klien? Tentu iya, kalau enggak, ini kasus tidak berlanjut. Jadi pilih iya. Untuk selanjutnya nanti kita masuk ke laporan keuangan. Namun sebelum itu, jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi risiko. Jadi tulis ulang tadi yang kita tuliskan di sewaktu kita menilai tentang integritas isu pelaporan terdahulu ini ya. Ini tulis ulang lagi di situ, ini. Oke. Artinya alasan kita menerima itu jelas ada didokumentasikan. Kita akan masuk ke A120, alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Datanya kita peroleh dari sini ya. Informasi penugasan ya di bagian bawah. Di sini ada info lain tentang penugasan. Ini kita isikan ke kertas kerja. Nah, kita buka yang alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Perhatikan ini ya. Ini isi mulai jam kerja, perhatikan formatnya ya. Diisi dengan format tanggal, bulan, tahun. Jadi dimulai dengan tanggal, bulan, tahun. Nah, kita lihat dari soal tanggal bulan tahunnya adalah 1 November 2018 atau 1 bulan 11 strip 18. Jadi nggak usah dipikirkan tentang harinya ya, langsung aja masukkan tanggal, bulan, tahun. Akhirnya 14 Januari itu dari mana? Dari sini juga. Ini ya. 14 Januari 2019. Nah, kemudian jumlah harinya ini akan dihitung ya. Jumlah harinya akan dihitung, ini nggak perlu kamu isi, otomatis dan tidak perlu diisi nih penjelasan di sini. Nah, jam mulai kerja itu jam 9 sampai dengan ya, kalau kita lihat jam mulai kerja itu jam pulang jam 17, jam 5. Ini dari sini juga, dari soal ya, ini istirahat 1 jam. Oke. Nah, itu kita isikan ke sini. Yang kuning ya, yang kuning-kuning diisi. Oke. Nah, kemudian jumlah hari libur Sabtu Minggu, ini 17, dari sini juga 17. Oke. Jadi 17 hari selama penugasan, itu hari libur, hari Sabtu Minggu, maaf. Kemudian, ini jumlah hari efektif akan dihitung sendiri, kemudian jumlah jam kerja efektif akan dihitung sendiri, termasuk ini nggak perlu Anda isi. Jadi yang Anda perlu isi dari data itu adalah yang kuning-kuning ini ya. Nah, setelah kamu isi nanti akan dihitung ya, ini dihitung. Oke. Nah, kemudian nomor 3 rencana alokasi jam ini ya. Ini tadi udah dimasukkan sewaktu kita memasukkan anggota tim. Alokasi jam kerja aktual di sini saya kira belum ada. Nanti kalau ada akan dimasukkan. Nah, jadi semua data sudah kita masukkan ya. Nah, perhatikan ketika kita sudah memasukkan data, kita coba kembali ke ini, rumah ini. Pada tahap awal tadi ini belum terisi nama tim. Nah, sekarang sudah otomatis diisikan oleh Atlas ini. Demikian tahap pertama penggunaan Atlas berbasis Excel. Terima kasih.